Salve, halo sobat muda sekalian, berjumpa lagi bersama saya Via di Kupas Kupas. Dengan motivasi yang luar biasa murni, mereka menyatakan bahwa kami ini tulang punggung gereja, masa depan gereja, sehingga ada berbagai macam hal yang mereka berikan sebagai hadiah di pesta perak paroki tercinta. Oh ya, jadi Karisan sebagai dosen ya Kak. Terus bagaimana Kak cara membagi waktu mengajar di kampus dan untuk mengikuti kegiatan OMK di gereja? Kehadiran orang-orang muda harus membawa damai dan sukacita. Begitu. Nah, sobat muda, hari ini kita kedatangan dua orang tamu spesial dari Paroki Santo Gregorius Agung Oeleta. Nah, siapa-siapa saja? Yang pertama ada Karisan sebagai pengurus OMK Paroki Santo Gregorius Agung Oeleta dan Romo Jeffrey sebagai moderator OMK Santo Gregorius Agung Oeleta. Silakan Kak, perkenalan. Halo sobat muda, perkenalkan nama saya Risan Lalong. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua OMK Paroki Santo Gregorius Agung Oeleta. Halo sobat muda sekalian, saya Romo Jeffrey Nome, moderator OMK Paroki Santo Gregorius Agung Oeleta. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Romo Jeffrey sebagai moderator dan Karisan sebagai wakil ketua OMK yang mewakili pengurus inti dari OMK Santo Gregorius Agung Oeleta. Nah, sobat muda sekalian, kali ini saya akan bertanya-tanya mengenai apa sih yang sudah dilakukan oleh OMK Santo Gregorius Agung Oeleta. Nah, untuk Karisan nih, sejak kapan sih bergabung di OMK Santo Gregorius Agung Oeleta dan kenapa sih mau masuk OMK? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya bergabung di OMK di paroki ini ya. Di paroki ini kurang lebih sudah hampir 11 tahun. Ya, 11 tahun saya bergabung. Senior. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi yang memotivasi saya atau kenapa saya harus masuk ke OMK, karena yang pertama itu saya Katolik gitu. Dan kenapa saya harus masuk ke OMK, karena yang pertama itu memang motivasi saya bahwa saya ingin berkontribusi untuk gereja tentunya. Selanjutnya yang kedua itu adalah kebersamaan. Jadi selain kita berkontribusi, juga di samping itu juga ada kebersamaan, di mana kebersamaan ini bisa memupuk iman. Jadi kita bertumbuh bersama, itu tentunya juga bertumbuh dalam iman Katolik, sehingga kita bertumbuh dalam kedewasaan sudah teratur sesuai dengan iman Katolik gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Wah, 11 tahun bergabung di OMK ini lumayan lama ya Kak. Pasti banyak sekali pengalaman yang sudah Kak Arisan dapat dalam bergabung di OMK ini. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya kakak ini sekarang apa ya Kak? Iya, jadi kebetulan saya bekerja sebagai pendidik di salah satu universitas swasta di Nusa Tenggara Timur. Oh iya, jadi Kak Arisan sebagai dosen ya Kak. Ya. Terus bagaimana Kak cara membagi waktu untuk mengajar di kampus dan untuk mengikuti kegiatan OMK di gereja? Ya, jadi cara saya untuk membagi waktu antara pekerjaan dan kegiatan organisasi di OMK itu, yang pertama itu kita kembali ke motivasi. Dua motivasi saya di awal tadi itu bahwa kita harus pandai-pandai dalam memanage waktu, sehingga kita berjalan pada motivasi sebelumnya bahwa memang sesibuk-sibuk apapun kita harus bisa meluangkan sedikit waktu untuk aktivitas di OMK begitu. Jadi saya sudah 11 tahun nih, sudah 11 tahun di OMK, tentunya berbeda waktu kuliah dan sekarang saat bekerja. Dulu waktu kuliah itu memang kesibukan saya tidak seperti sekarang. Saya waktu itu berkuliah, nah di situ saya banyak waktu. Jadi saya terus menghabiskan waktu di OMK, di organisasi ini. Nah di situ mulai terbangun kebiasaan
kebiasaan bahwa saya harus ada waktu untuk OMK. Nah, gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sampai saat ini saya bekerja pun itu sudah merupakan suatu kebiasaan bahwa saya pasti ada waktu untuk OMK. Jadi untuk itu makanya saya bisa terus bertahan di OMK sampai kurang lebih 11 tahun ini. Iya, baik Kak. Nah, Kak Risan sebagai Wakil Ketua OMK nih Kak, kira-kira apa saja sih yang sudah dibuat oleh Kakak bersama Badan Pengurus untuk OMK Paroki Santo Gregorius Agung Weleta? Ya, jadi saya dan Badan Pengurus yang lain kurang lebih sudah hampir setahun menjabat sebagai Badan Pengurus di Paroki Santo Gregorius Agung Weleta ini. Tentunya sudah banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan hampir setahun ini. Dan yang paling intens kami lakukan itu adalah doa bulanan. Nah, selain itu juga semua kegiatan OMK itu semuanya berpusat di paroki. Seperti kemarin sudah ada satu kegiatan OMK bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di situ pada tanggal 28 Oktober itu kami berdoa rosario bersama dan ada beberapa kegiatan seperti games yang kami lakukan untuk mempererat kebersamaan kita di OMK dengan berfokus pada tugas kita sebagai pemuda bangsa, begitu. Dan sampai hari ini juga kami sedang melakukan suatu kegiatan yakni bertepatan dengan Hari Orang Muda Sedunia. Tentunya ada berbagai kegiatan yang akan kami lakukan di hari ini. Iya Kak, kalau begitu dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh OMK Santo Gregorius Agung Weleta ini, kira-kira ada berapa banyak sih jumlah anak OMK di paroki ini? Wah, banyak sekali. Kurang lebih hampir 500. Wow. Itu semua terbagi dalam untuk pusat paroki itu terbagi dalam 9 KB ya, Rob? 16. Oh, 16 KB. Dan terbagi dalam 2 stasi, ada stasi Batakte dan stasi Tenon. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhannya hampir mencapai 500 orang. 500 orang. Hebat sekali ya Kak. Nah Romo, bagaimana nih Romo 500 orang anak OMK di Paroki Santo Gregorius Agung Weleta? Bagaimana sih pengalaman Romo menjalankan tugas sebagai moderator dan dari sudut pandang Romo nih bagaimana anak OMK di paroki ini? Terima kasih. Ya, pengurus OMK mereka dengan teman-teman, lalu kemudian mereka bisa jalan dari KW wilayah, stasi, dan ternyata saya juga kaget sampai 500 orang. Kemudian saya sampaikan ke pastor paroki, saya bilang kita punya anak-anak OMK ini ada 500 lebih orang. Lalu beliau katakan silahkan Romo mendampingi mereka supaya mereka bisa beraktivitas, berkreasi, dan kemudian diri mereka, kemudian motivasi mereka itu bisa melayani di dalam gereja. Jadi ya di salah satu pihak saya juga bergembira karena ternyata di paroki antara di dalam kota dan juga di kabupaten kita di pinggiran kota ternyata ada teman-teman orang muda sebanyak ini. Lalu apa yang mau dibuat supaya teman-teman bisa aktif, dan ternyata mereka para pengurus itu menjawab itu secara baik. Sehingga tadi dikatakan bahwa banyak kegiatan, ini memang banyak kegiatan. Dan ada kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan sebuah kebanggaan, tetapi mau ditunjukkan kepada teman-teman sekalian di mana saja teman-teman berada, terutama orang-orang muda Katolik, bahwa teman-teman pengurus ini bersama dengan teman-teman OMK yang 500 orang ini mereka berkontribusi besar untuk gereja Paroki Santo Gregorius Agung Weleta. Kemarin bulan Agustus tanggal 31 itu kita merayakan pesta perak gereja, dan luar biasa mereka bisa dengan kegigihan, dengan motivasi yang luar biasa murni mereka menyatakan bahwa kami ini tulang punggung gereja, masa depan gereja, sehingga ada berbagai macam hal yang mereka berikan sebagai hadiah di pesta perak paroki tercinta. Mereka bisa mencari dana, bayangkan anak-anak mereka, ya mungkin bagi orang lain itu terlalu kecil, tapi mereka bisa membeli sound system untuk gereja yang begitu besar.
kemudian sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan parokial dan juga kegiatan-kegiatan lain kalau memang bisa dihandle atau bisa dilakukan secara baik. Dan juga mereka bisa membeli kursi dan lain sebagainya. Itu karena memang kerja keras dari teman-teman pengurus bersama teman-teman OMK. Mereka bersinergi, lalu kemudian menjunjung sebuah moto bersaudara sejati di dalam menjalankan panggilan sebagai orang muda. Sehingga tema yang tahun ini Hari Orang Muda Sedunia yang Bapak Paus berikan kepada kita untuk seluruh orang muda di dunia, mengatakan kepada kita tentang bagaimana Maria setelah dia mendengarkan kabar sukacita, dia mengatakan kepada gereja, terutama orang-orang muda, bangkitlah dan bergegaslah. Itu sebenarnya anak-anak muda harus memiliki motivasi yang besar supaya mereka bisa melayani gereja secara baik. Kita tidak bisa duduk dan diam, tetapi kita harus bangkit. Kebangkitan itu maksudnya memperdayakan hidup kita, orang-orang muda. Lalu kemudian bergegas itu artinya kita berusaha supaya ada memiliki satu kesempatan untuk berjumpa dengan orang lain. Kita bertemu dengan orang lain dan kemudian mengatakan kepada mereka bahwa Allah yang Maha Besar justru ditemui di dalam kegiatan-kegiatan orang muda. Jadi dari sudut pandang saya sebagai seorang moderator, memang ada suka dukanya juga, kadang ada senangnya, kadang juga ada sedihnya, tapi itulah sebagai pendamping, sebagai moderator orang muda Katolik di Paroki Santo Gregorius Agung Eleta ini, saya sampai hari ini masih merasa berbahagia karena teman-teman bisa menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari gereja. Terutama selalu ada diskusi kecil saya dengan Pastor Proki Romo, bagaimana bisa memanage teman-teman, bisa mendampingi teman-teman orang muda supaya mereka tetap mencintai gereja, terutama dalam cara dan juga menghadirkan cinta kasih Allah di dunia ini dengan rasa berbagi pengalaman, berbagi kepedulian, perhatian terhadap sesama. Itu penting, terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari gereja. Jadi teman-teman OMK di seluruh dunia, di Indonesia, mungkin juga di keuskupan ini, mari kita berusaha supaya kemudahan kita jangan sampai menjadi sebuah kelesuan, tetapi kemudahan kita menjadi daya dobrak, menjadi tantangan kita supaya kita tetap memiliki motivasi yang mumpuni, motivasi yang kuat supaya kita bisa melayani gereja dengan baik. Jadi bagi saya moderator bukan penguasa tetapi pelayan, dan saya sudah mengatakan kepada teman-teman pengurus Nona, bahwa kehadiran kita adalah supaya kita bisa memperlancar kegiatan orang-orang muda, sehingga dia sebagai seorang pendidik, bayangkan dengan teman-teman yang lain juga, ada juga yang pendidik di tempat di mana berkarya, ada juga yang bekerja, tetapi mereka membagi waktu secara baik, sehingga kehadiran kita harus membawa orang kepada sukacita. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Bunda Maria. Dia membawa sukacita setelah dia mendapatkan kabar sukacita kepada sepupunya Elizabeth, dan sukacita itu bukan menjadi bagian dirinya tetapi bagian dari Elizabeth juga. Kita orang muda, teman-teman orang muda sekalian, sukacita bukan menjadi milik kita tetapi juga harus menjadi milik kalian. Itu saja bagi teman-teman. Jadi dari sudut pandang saya sebagai seorang moderator, saya tetap bergembira bahwa ini panggilan saya dengan teman-teman OMK, sehingga teman-teman mari kita semua di Hari Orang Muda Sedunia di tahun 2022 ini kita sama-sama Bunda Maria. Kita adalah Maria yang lain di zaman kita sebagai orang muda. Kita bangkit bergegas untuk pergi mewartakan sukacita dan membagikan sukacita kepada sesama manusia, terutama dalam memperdamaikan dunia yang sementara mengalami pemberontakan, kecemasan, ada juga penderitaan, ada juga kegelisahan, ada perang. Kehadiran orang-orang muda harus membawa damai dan sukacita. Begitu, Novia. Wah, luar biasa sekali nih pengalaman Romo sebagai moderator nih. Nah, dari cerita Romo dan Pak Risan nih, saya penasaran sih, apa sih suka duka dalam OMK ini, Romo sebagai moderator dan Karisan sebagai pengurus. Mulai dari Karisan mungkin. Ya, baik. Jadi dalam suatu wadah organisasi tentunya tidak lepas dari suka duka. Ya. Begitupun di wadah Orang Muda Katolik Santo Gregorius Agung. Selama kurang lebih setahun sudah banyak sekali suka duka yang kami badan pengurus alami.
Suka atau duka duluan nih? Suka, ya suka, suka. ya. Oh ya, baik. Jadi suka, tentunya saya pribadi merasa, dan saya pikir juga teman-teman badan pengurus yang lain juga merasa bahwa adanya koordinasi yang sangat baik di sini. Jadi antara badan pengurus dan setiap seksi terus turun ke masing-masing ketua OMK di setiap KUB itu koordinasinya sangat baik, sehingga segala informasi yang kami sampaikan terkait misalnya suatu rencana dalam suatu kegiatan pasti akan direspon baik di setiap badan pengurus dan ketua OMK, sehingga apapun kegiatan yang kami rencanakan itu pasti selalu berjalan dengan baik gitu. Nah, sekarang duka kami sebagai badan pengurus itu ya yang paling penting di situ dukanya itu kami badan pengurus kesulitan dalam mengontrol begitu banyaknya anak-anak OMK. Misalnya dalam kegiatan kerohanian seperti KOR atau kegiatan rohani lainnya, itu di situ kami sulit dalam memprediksi banyaknya OMK yang datang gitu. Mungkin seperti KOR di sini jumlah anggota KOR yang datang itu mungkin lebih sedikit ketimbang ada acara atau kegiatan jasmani lainnya. Nah, itu sehingga kami kesulitannya di situ. Dan menurut kami juga kekurangan dalam anggota KOR misalnya itu karena kembali lagi ke minat atau bakat dari masing-masing OMK, sehingga mereka lebih tertarik ke kegiatan jasmani dalam wadah OMK. Bakatnya bukan di nyanyi. Iya, benar sekali. Sehingga mereka saya ke jasmani saja nih, ketimbang saya harus ikut KOR gitu ya. Ikut KOR, bahkan beribadah gitu. Sehingga kami badan pengurus ini sulit untuk memprediksi jumlah orang yang datang. Sehingga misalnya dalam suatu kegiatan kerohanian, nah itu pernah banyaknya anak-anak OMK yang datang ternyata melebihi kapasitas yang sudah kami prediksi, melampaui. Kapasitas apa nih, Kak? Jumlah anak-anak OMK yang datang itu melebihi kapasitas yang sudah kami targetkan. Misalnya, ini kami buat acara untuk anak-anak OMK misalnya 200 orang. Nah, ternyata di situ mereka datang lebih dari 200. Nah, sehingga pada saat jam makan kami kesulitan. Misalnya mereka sebagiannya tidak dapat makan. Kekurangan makan. Iya, benar sekali. Tetapi anak-anak OMK di sini cerdas. Walaupun mereka tidak makan, yang penting ada someone spesial di situ, mereka tetap tegar begitu. Betul sekali Romo. Jadi kami sudah tahu wataknya OMK ini itu kembali ke motivasi. Jadi mereka datang OMK itu ya kembali ke kebersamaan. Ada seseorang yang spesial di situ. Makanya mereka. Jadi kalau biarpun tidak makan, intinya bisa lihat benar, spesial iya, itu ya, betul Kak. sekali. Supaya pulang bisa tidur nyenyak gitu. Walaupun tidak makan di acara tersebut. Ya, dari saya itu saja suka dukanya. Oke, Kak. Jadi dari sekian banyak suka dan duka itu, kira-kira menurut Kakak yang paling berkesan itu apa? Ya, yang paling berkesan itu misalnya ya itu pada kegiatan Valentine 2021 kemarin itu jumlah OMK yang datang dalam kegiatan itu mencapai hampir 500 orang gitu. Itu kami badan pengurus sangat senang gitu, karena mereka tidak hanya datang pada saat acara puncak, tetapi ada rangkaian acara yang sebelumnya mereka ikut berpartisipasi, di mana dari misa, rekoleksi sampai pada acara puncaknya itu mereka terus bertahan. Ya, kembali ke tadi someone special. Tetapi tidak hanya pada acara puncaknya, dari rekoleksi, misanya mereka ikut begitu. Itu yang wow, kok banyak juga ya ternyata. Dan untungnya mereka semua dapat makan. Itu yang paling penting. Jadi harapan Karisan nih untuk anak OMK. Iya. Pesan saya untuk anak OMK dimanapun kalian berada, mari bergabung bersama OMK, karena dalam pencarian jati diri kalian
wadah inilah yang menjadi wadah organisasi terbaik gitu. Oke, itu tadi sekian dari harapan-harapan yang Karisan telah sampaikan. Nah, Romo, tadi kan Karisan ada menyampaikan tentang harapan tentang keterlibatan orang tua, dukungan orang tua untuk anak OMK. Nah, menurut Romo itu bagaimana dukungan orang tua di paroki ini? Sejak awal mereka dilantik sebagai pengurus, mereka mengharapkan itu. Dukungan tetap dari orang tua harus tetap berjalan. Dan ini yang memang diharapkan oleh gereja, bahwa orang muda datang dari orang tua. Ya. Orang muda mereka datang dari rumah-rumah keluarga, sehingga setiap kegiatan yang terjadi di dalam gereja memang harus sepengetahuan orang tua. Dan kita sudah memberitahukan, menginformasikan kepada orang tua bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendukung anak-anak muda supaya mereka selalu datang mengikuti kegiatan-kegiatan baik rohani jasmani di dalam gereja. Jadi keterlibatan anak-anak muda ini selalu sepengetahuan orang tua. Dan bahkan kita memotivasi orang tua supaya mereka menjadi daya dorong bagi teman-teman muda. Sehingga ada juga orang tua yang pernah bilang ke Romo bahwa saya punya anak itu, saya tidak suka kalau dia tidur-tiduran di rumah, tetapi dia harus selalu pergi ke gereja supaya Anda mengenal bagaimana hidup menggereja itu secara baik. Dan itu merupakan motivasi yang bagus, dan itu sebenarnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya itu jauh lebih memungkinkan untuk anak-anak bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan positif untuk mengembangkan iman mereka secara baik, lalu kemudian kehadiran mereka untuk menjalin persahabatan dengan baik. Terlepas nanti mereka memiliki samuan, itu terserah mereka, tetapi yang terpenting bahwa kita telah memberitahukan, menginformasikan kepada orang tua supaya mereka tetap menjadi pendorong utama di dalam kegiatan-kegiatan gereja dari anak-anak muda. Begitu ya. Nah, dari penjelasan Romo nih, saya mau tahu harapan Romo nih untuk orang muda. Untuk orang muda di paroki atau seluruhnya? Di paroki dan seluruh orang muda di mana saja. Teman-teman orang muda di paroki Santo Gregorius Agung Eleta, dan juga untuk teman-teman orang muda di seluruh dunia. Ya, kita sekalian tahu hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta sekaligus Hari Orang Muda Sedunia di bawah tema Maria Bangkitlah dan Bergegas. Ini merupakan motivasi bagi kita orang-orang muda. Saya hanya mau katakan kepada kita sekalian, terutama teman-teman orang muda, sebagai orang muda jangan duduk berpangku kaki, tetapi harus berjalan pergi, membawa cinta, menempatkan di hati teman-teman, lalu kemudian menghadirkan kasih atau cinta itu di hati teman-teman, bahkan menghadirkannya kepada dunia secara nyata. Dan orang-orang muda harus mampu bersaksi dengan aksi dan kreasi supaya mereka juga yang lainnya bisa melihat bahwa ternyata Allah yang penuh kasih membuat hidup menjadi asri. Karena itu teman-teman sekalian, mari bergabung di komunitas atau organisasi orang muda. Para pengurus, tugas kita adalah melayani. Bukan kepemimpinan yang arogan atau bukan kepemimpinan yang butuh untuk disanjung, tetapi sanjungan kita atau pujian kita sesungguhnya hanya pada Allah, tetapi melalui pelayanan-pelayanan kita di dunia, terutama teman-teman orang muda. Saya pikir itu saja harapan. Mari bergabung sebagai orang-orang muda dan jangan sampai kita melupakan masa muda kita dengan tidak pernah berkreasi atau bersaksi tentang Allah yang kuasa. Seperti Maria, mari kita bawa sukacita kepada orang lain. Nah, Romo, terima kasih untuk motivasinya. Karisan untuk pengalaman-pengalamannya bergabung dalam OMK. Ini juga membuat saya semakin termotivasi dan tergugah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan OMK. Dan semoga bukan hanya untuk saya ya Romo Kak, untuk sobat muda dimanapun kalian berada juga semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan OMK di paroki masing-masing. Ya sobat muda sekalian, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Romo, Karisan, terima kasih sekali lagi. Sama-sama ya. Dan sampai jumpa di episode Kupas-Kupas berikutnya. Salve!